Setting modem Joling. Buat kamu semua yang pengen tahu bagaimana caranya melakukan settingan modem Joling, tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan settingan pada modem Joling, teman-teman. Ya, sebenarnya modem Joling ini merupakan mesin dari modem ZTE 460. Sekali lagi saya ucapkan modem ZTE F460. Jadi sebenarnya ini mesinnya sama nih teman-teman. Cuman pihak Joling itu dia seperti pesan modem sekaligus banyak, lalu dia buat mereknya sendiri. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Coba kita tes dulu ya. Nah, pertama-tama kamu harus login dulu. Kamu harus login dulu ke modemnya, teman-teman. Kita coba buka pakai supradmin. Lalu passwordnya support admin. Oke, sebentar kita buat seperti ini agar kamu tahu. Lalu ini passwordnya. Oke, teman-teman. Nah, untuk username support admin dan passwordnya support admin. Kalau sudah, kita klik login saja. Nah, pada bagian ini muncul menunya seperti ini, teman-teman. Nah, kamu pertama yang kamu harus lakukan itu adalah kamu klik menu network ini. Kalau sudah masuk ke menu network, dia akan muncul beberapa varian menu atau submenu, teman-teman. Nah, kalau kita mau setting WAN-nya, itu di bagian WAN. Lalu IP protokolnya IP versi 4 aja. Modenya PPOE. Kalau kamu mau pakai buat PPOE. Kalau mau pakai static atau DHCP juga bisa. Lalu connection name-nya bebas di ini nggak usah dirubah, dibiarin aja new connection name. Nah, di bagian business model ini kamu pilih internet. Lalu di bagian sini contoh seperti ini, kita coba langsung. Nah, di bagian sini ini biarin aja terchecklist dan port bindingnya tidak perlu diaktifkan. Business modelnya internet. VLAN modenya kalau kamu tidak pakai VLAN tidak perlu diaktifkan juga. Tinggal isi di username dan password lalu klik create. Oke, username dan password ini tergantung dari MikroTik script yang disetting di MikroTik yang kamu punya. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas mengenai settingan WAN ini. Ini cuma sekilas saja, teman-teman. Kalau kamu mau ganti-ganti password, kamu masuk ke menu WLAN aja langsung, teman-teman. Nah, di bagian WLAN ini dia akan muncul menu di sebelah atas ini, teman-teman, submenunya. Dan di bagian kiri ini untuk setting WiFi, nama WiFi dan password WiFi-nya. Oke, di basic setting ini kamu bisa perhatikan. Kalau menurut saya ini tidak perlu diganti kecuali ada kepentingan khusus yang mengharuskan kamu untuk mengganti settingan ini. Sebagai contoh, agar settingannya hanya cukup pancaran sinyalnya hanya cukup di sekitaran rumah kamu, maka ini bisa kamu kecilin, teman-teman, di sekitar 40% atau 60%. Lalu di bagian sini wireless channel ini bisa kamu pilih, jangan di otomatik, dan di bagian sini bisa kamu pilih 20-40. Nah, ini untuk settingan kalau hanya mau sekitaran rumah aja, teman-teman, maksudnya tidak terlalu jauh pancarannya. Tapi kalau aku sih jarang aku aktifkan ini, maksudnya jarang aku setting ulang, aku biarin aja default. Nah, sekarang kita masuk ke menu SSID, teman-teman. Pada menu SSID setting ini untuk mengganti nama WiFi-nya. Contoh di sini. Nah, ini my WiFi, bisa kamu ganti apa yang mau kamu ganti. Lalu kalau untuk passwordnya di menu security. Tapi sebelum kita masuk ke password, kita cek dulu. Nah, di sini ada beberapa SSID ya, teman-teman. Artinya kamu bisa bikin sampai 4 nama WiFi yang berbeda. Broadcast cancel ini tidak perlu diaktifkan. SSID enable ini wajib di checklist ya, teman-teman. Maximum number of user ini adalah maksimal perangkat yang bisa terkoneksi ke WiFi kamu. Biarin aja default 32 kecuali kamu mau batasi sekitar 10 HP
atau 10 perangkat, maka ini diganti jadi angka 10 teman-teman. Lanjut kita masuk ke menu security setting. Di sini untuk mengganti passwordnya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, dia muncul. Oke, teman-teman, maaf sebelum kita lanjut, aku lupa menyampaikan bahwasannya aku buka modem ini melalui tunnel, teman-teman. Artinya tidak melalui modem itu langsung karena posisinya pelanggan ini jauh dari lokasi rumahku. Nah, di sini aku menggunakan tunnel forwarding. Aku menggunakan tunnel forwarding untuk meremote modem dia dan mengganti password wifi-nya karena dia salah ganti password, teman-teman. Nah, di sini nih udah kelihatan nih teman-teman di security setting ini. Pada menu security setting ini, kamu sesuaikan pada SSID yang mau kamu setting. Misal tadi di SSID setting ini yang kamu setting nama wifi-nya MyWiFi tadi SSID 1, maka di sini pilih SSID 1. Kalau SSID 2, maka pilih SSID 2. Gitu teman-teman. Sebagai contoh, kalau dia di sini anggaplah sebagai contoh itu SSID 1, verifikasi metodenya WPA WP2 PSK. Terus passwordnya di sini teman-teman. Dan WPA enkripsinya ini pilih AES ya teman-teman, jangan TKIP ataupun TKIP plus AES. Kenapa? Memang mereka akan merekomendasikan TKIP plus AES, namun untuk perangkat iPhone itu lebih kuat di AES teman-teman. Jadi kamu pilih AES saja. Oke, kalau sudah kamu submit aja teman-teman dan dia selesai. Nah, untuk settingan kali ini cukup segitu aja teman-teman. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa komen di kolom komentar ataupun kamu bisa kontak aku by email. Nanti kita sharing. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.